Tapi begitu kaki kita diberati oleh materi, oleh uang, di situ kita mulai berat. Itulah sebabnya saya sudah putus urat takutnya. Gitu. Mungkin yang terakhir ya, Pak Paulus, yang banyak yang ngantri. Saya terus mendoakan semua Kristuber Indonesia, termasuk Mr. Joseph Paulsang. Saya sangat simpati dengan pergerakan Anda. Maksudnya luar biasa. Memang apalagi waktu Pak Paulsang menceritakan sekilas mengenai waktu Pak Paulsang dinubuatkan, ya itu luar biasa. Haleluya. Itu saya kira itu kebangkitan rohani yang luar biasa gitu. Dan saya yakin apa yang kita perjuangkan di sini, negara yang lebih baik, negara yang lebih indah, Indonesia yang penuh dengan kebinekaan, dan apalagi semua ajaran kebenaran diberitakan, saya yakin Indonesia akan lebih baik, negara kita akan lebih maju gitu Pak Paulsang. Terus saya juga minta restunya, kayaknya saya terus melawan setiap elit-elit politik, elit-elit gereja yang politik untuk mencari kekayaan pribadi, itu saya akan terus lawan gitu, karena saya juga lagi melakukan gerakan underground itu semua itu Pak Paulsang. Luar biasa, iya betul, harus kita lawan. Jadi begini, kalau kita masih takut, nggak bakal menang. Begitu ketakutan orang-orang yang dianggap minoritas begitu hilang rasa takutnya, Islam langsung runtuh. Islam itu, kalau Anda lihat ya, dari mana kekuatan iblis itu berasal? Nah, ini habis ini sudah ya, biar ini Ibu Sofia tuh habis ini. Dari mana kekuatan iblis itu berasal? Dari ketakutan kita. Makanya musuhnya dari iblis adalah ketika kita kehilangan rasa takut. Ketika urat takutnya kita udah putus, disitulah iblis takut. Bagaimana caranya supaya kita nggak punya takut lagi? Milikilah kasih yang melimpah. Diakonia. Dari situ kasih kita melimpah. Nanti begitu kasih kita melimpah, bayangin orang duit kita aja kita udah nggak melekat, udah nggak doyan duit istilahnya. Wah, kita udah nggak ada rasa takutnya, kasih kita melimpah ketika ada ketidakadilan, wah kita bisa marah tuh. Dan kita mulai teriak hilang rasa takutnya. Tapi begitu kaki kita diberati oleh materi, oleh uang, di situ kita mulai berat. Itulah sebabnya saya sudah putus urat takutnya. Karena yang namanya materi itu benar-benar Tuhan sediakan dengan cara ajaib. Dengan cara ajaib loh. Tapi saya udah resmi jadi pengikutnya Nabi 26 ini ya. Haleluya. Jadi pengikutnya Yesus dong. Jadi pengikutnya Yesus, luar biasa nih Pak Sup ya. Aku memberkatimu di dalam nama Yesus, Pak Supriyadi Setiawan, diberikan kekuatan, keberanian dari surga, kasih yang melimpah-limpah, dan perkenanan dari surga, perlindungan malaikat dari surga menjagai, sehingga tidak ada satupun kuasa dari iblis yang sanggup menjangkau hidupnya dan keluarganya di dalam nama Yesus. Dan jaga setiap langkahnya, perkataannya, pikirannya dengan kekudusan, dan dari segala keserakan, dan dari segala godaan-godaan, dari segala percabulan dihindari semua, sehingga hidupnya dikuduskan, dikhususkan bagi Tuhan Yesus, dan Indonesia akan digoncang melalui hidupnya Pak Supriyadi Setiawan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Pak Paul ya. Tuhan Yesus berkati. Luar biasa. Lagi itu dong, tamak muka dong. Silakan yang ngomong. Oke. Ya. Saya tantang Kristen sedunia, buktikan kalau Yesus itu secara ilmiah dari surga. Bisa tidak? Yesus itu bangkit dari kematian sampai Yesus sekarang nggak mati-mati. Yesus itu datang bukan dari surga akhirat, tetapi datang dari surga dunia, yaitu kelamin wanita yang Anda hina-hina itu. Langsung Sofiatul. Wah, ini ternyata katanya kamu lagi di TO nih ternyata ya. Ini nggak bilang-bilang tadi. Iya, oke, Sofiatul dulu. Shalom, Pastor Paulsang. Iya. Pertama kali ini saya masuk di sini ya. Iya. Ini sorry ya tadi ya, karena memang kita udah bikin aturan dari awal begitu seperti itu. Nah, cuman ini kalau tampak muka saya bilang kalau tampak muka langsung nggak apa-apa. Nah, cuman tadi ini baru di WhatsApp tadi. Pak ini buron Pak, aduh oke lah boleh lah saya bilang. Bukan masalah buron Pastor, kalau sudah malam kan pakainya daster ya, nanti kalau seluruh Indonesia lihat dasternya Sofia tuh kan bisa bertobat semua nanti. Iya. Ya, shalom buat semua teman-teman, senang sekali ketemu dengan Anda. Ya, saya sangat menghargai sekali yang teman-teman lakukan, semoga perjuangan kita untuk terus menghambat paham radikalisme Islam di Indonesia. Saya tetap dukung semua teman-teman apologet, ya. Dan saya juga nggak tahu nih kenapa tiba-tiba Sofia tuh menjadi begitu terkenal ya. Saya juga nggak ngerti juga, karena saya paling anti popularitas.
Saya sudah cukup terkenal di dunia saya sendiri. Yang jelas saya bukan seperti pedagang kaos nandar ya. Saya bukan saya perusahaan asing ya. Bu Sofi jadikan aku muridmu, Bu Sofi. Bu Sofi jadikan aku muridmu. Iya, saya jadi teman-teman yang mau menghubungi hanya bisa lewat Patreon karena ternyata begitu banyak orang yang kontak saya. Ya, jadi saat saya jadi sangat-sangat terganggu ya, maaf juga untuk teman-teman. Jadi saya sangat-sangat jadi bingung saya begitu ya, kenapa seperti itu ya. Cukup Pak Pausang saja mungkin yang sehari bisa dikontakin ya. Ya, Pastor, menanggapi sedikit tadi teman yang siapa tadi, mungkin Rahmana Raja atau siapa tadi ya yang menghujat seperti itu. Ya, memang Muslim ini saya lihat memang tidak bisa ya tanpa menghujat jika berapologet, tetapi sebenarnya kalau tadi dia mengatakan Tuhan kita lahir, itu tidaklah benar ya. Allah di dalam kitab Al-Hadid, surah Al-Hadid ayat 3 juga menyatakan dia yang zohir, yang lahir. Ya, kemudian umat Muslim selalu mengatakan Yesus Tuhan keluar dari vagina. Kalau vagina itu kotor, tapi Allahmu meniup farjahannya Maryam. Ya, Allahmu sendiri meniup farjah atau vaginanya Maryam. Jadi tidak benar. Ya, itu adalah persepsi yang salah. Tadi Pastor Pausang juga sudah mengatakan itu. Cuman mungkin teman-teman Muslim kalau masuk ke channel-channel apologet Kristen ya, itu harus yang baik bertanya. Ya, jangan menista, jangan menghujat, supaya jangan juga seperti yang nanti kalau kita membalasnya kalian akan sakit hati. Ya, jadi bertanyalah dengan cara yang baik. Kalau Anda mau bertanya tentang kekristenan atau tentang Bible, di room-room Kristen, bertanyalah yang baik. Seperti itu sih Pastor Paul, kalau saya yang mau menanggapi tadi sebenarnya dengan Muslim tadi. Orang itu gak cari kebenaran, makanya kalau orang-orang gak cari kebenaran gitu, kita hantamnya ya dengan begitu. Jawablah orang bebal menurut kebebalannya. Sebab kalau kita terus-terusin begitu, ya kayak kemarin sama ibu yang kemarin, jawablah orang karena dia gak cari kebenaran. Ya, dan saya paling anti membenarkan Yesus atau membenarkan iman saya dengan ayat-ayat Al-Quran, karena buat saya Al-Quran itu hoax. Bagaimana saya bisa membenarkan kebenaran dengan hoax? Nah itu yang saya hindari, ya, karena tidak bisa Yesus dibandingkan dengan Al-Quran. Al-Quran itu sekali kita mengakui satu ayat di Al-Quran, kita harus mengakui ayat yang lain. Kalau enggak kita munafik. Sama, orang Islam kan juga sama, mengakui yang ayat yang satu tapi memungkiri ayat yang lain di Alkitab. Ya kan? Seperti orang Islam suka nanya, "Oh, kok kitab cabul?" Nah, kalau kitab cabul, kenapa ada apa Muhammad di situ? Ya kan? Apakah Muhammad lagi coli di kitab cabul? Kan begitu kan pertanyaannya kan? Kenapa Muhammad ada di kitab cabul itu? Nah, jadi mereka harus mengingkari satu sama lain. Nah, kita kan juga nggak mau begitu. Jadi kalau orang sudah begitu, kita sudah tahu. Satu langkah, dua langkah, tiga pertanyaan tadi, begitu saya sudah tahu. Ini orang mau cari-cari kan, langsung kan. Semua orang kalau kesini pasti akan nampak wajah aslinya. Gitu, jadi memang ada, mengapa saya langsung hantam dia begitu, nggak perlu, orang itu nggak cari kebenaran. Orang itu sedang mencari hujat. Maka kita kasih hujat. Nah, kalau teman-teman yang lain nggak bisa ikut, ya kalau saya boleh, dan itu kesempatan saya toh, untuk menunjukkan ya bahwa ternyata Islam itu cuma buat bancakan kaki saya doang, gitu loh. Nah, itulah sebabnya saya selalu anjurkan untuk tampak muka. Kenapa? Karena kalau kita nggak tampak muka, maka itu akan membuat mereka merasa, oh kamu takut, saya berani. Nah, tapi kalau kita berani tampak muka, ya itu akan membuat kita. Kamu kalau nggak tampak muka, tetap dikejar, bisa ketahuan loh dari IP-nya. Jadi polisi pun sudah tahu IP-nya kamu. Ya, itu gampang, lacak IP itu gampang. Itu kerjaan saya dulu waktu saya jadi orang jahat. Kerjaan saya itu nyari orang dulu. Ya, ngacak IP itu gampang banget. Karena Polda itu punya. Di setiap Polda itu ada alat buat nyari. Jadi ketika kamu live begitu ya, kamu live di YouTube kamu diambil aja. Langsung dikejar IP-nya. Lacak yang terakhir dia bikin koordinat. Ya kan, kamu misalnya di mana? Nah, makanya saya dulu Facebook saya kalau posting yang berat-berat itu, saya misalnya lagi di Papua, saya lagi di Gorontalo, jadi saya nggak mudah dilacak. Saya udah dilaporin polisi sudah dari dulu sebetulnya, baru gegernya tuh baru kemarin 2021 dulu orang udah ancam-ancam saya.
Cuma itu udah dilacak, itu gampang kelacak, gampang banget. Hanya belum ada laporan polisi saja. Begitu sudah ada laporan, kena langsung kena. Kayak kemarin siapa tuh YouTube mau pakai akun palsu pun tetap kena, nggak bisa nggak kena pokoknya. Nah pokoknya kita hati-hati aja ketika bicara. Makanya saya bilang kalau kamu merasa tidak melakukan ini nggak apa-apa, tampak muka saja, nggak masalah. Sebab kalau kamu nggak tampak muka, nanti orang pikir kamu nggak berani. Itu sih saran saya ya. Itu saran saya aja begitu. Sebentar, ini saya mau tampakkan rekening Damaris, tetapi ini masih ada nama-namanya semua. Ya, saya nggak berani tampakkan ini. Nanti saya harus edit dulu ya. Tadi saya lupa. Besok akan saya tampilkan nomor rekening Damaris ya. Besok itu harusnya malam ini. Oke, jadi begitu loh. Kok malah Sofiatul mati nih mikrofonnya. Iya, mikrofonnya nyala. Mana nih Sofiatul? Ya. Gimana, Pak? Ya, jadi begitu ya. Itu sih saran saya. Jadi percuma, misalnya untuk menghindari takut aman, enggak tambahkan wajah saja nggak apa-apa. Karena kalau nggak tambah wajah, saya suka. Saya sudah cukup terkenal di dunia bisnis saya. Jadi saya memang bukan penjual kaos seperti Nandar ataupun teman-teman yang lain. Gitu. Iya, yang penting itu tadi itu sih saran. Tapi bukan berarti yang melakukan salah nggak juga. Semua orang punya alasan sendiri-sendiri ya. Jadi bukan berarti salah ya, bukan ya. Tetapi itu saya sedang memviralkan roh keberanian supaya orang-orang itu tahu bahwa kita tuh nggak takut. Orang Islam itu tahu bahwa kita nggak takut. Sebab selama ini kita di framing untuk takut sama orang Islam. Dan kekuatan Islam itu baru runtuh apabila orang sudah nggak takut lagi. Sekarang ini kan orang ditakut-takutin dengan Islam, ya kan, gereja takut semua dengan Islam. Begitu kita bilang saya nggak takut, itu selesai, nggak takut, Islam langsung runtuh tuh saat itu. Nah saya berharap semua apologet Kristen nampak wajah semua, jangan takut, karena mau susu kuda itu tetap kelacak, semua kelacak, percaya deh. Saya dulu kerjanya nyari orang, itu udah tinggal nyari koordinat doang, ya, cuma tinggal nyari koordinat. Dia tinggal mapping aja berapa titik misalnya kan, dapat udah langsung. nggak mungkin meleset. Ya itu sana bisa ketepatannya bisa 10 meter itu jarak dari tempatnya, itu 10 meter kira-kira lokasinya gitu. Ya saya udah itu memang Polda punya ya, Polda punya. Semua Polda itu punya caranya, softwarenya itu punya, gampang banget caranya itu ya, nyari-nyari begitu. Nah jadi tampak berani tapi dengan bijaksana, perkataannya dijaga, dan kayak saya tadi. Kenapa? Kalau saya tadi memang buat striker, memang buat nyerang, jadi harus dibedakan. Itu pesan saya saja. Tapi mudah-mudahan kamu bisa lebih lebih terbuka lagi, dan kiranya Tuhan Yesus menjaga hidupmu. Haleluya. Oke, tapi ini ternyata nih nggak berasa kita udah jam 12 ya, udah kelebihan 30 menit nih. Sebentar ini. Oh bisa ya, itu bisa semua. Oh YouTube semua itu bisa dilacak. Ya. Kalau nggak ada orang kena itu yang kemarin pada hujat-hujat yang pakai akun-akun palsu itu banyak yang kena loh. Banyak yang kena, yang menista-menista Islam itu kasusnya banyak sekali ya. Kebetulan yang viral MKC, yang kayak saya yang gede-gede, yang kecil-kecil banyak kena itu. Ya gimana coba ngelacak si wartawan Injil itu? Gampang banget ya kan? Nah, ngelacaknya dari IP-nya, kayak si KC, taunya posisinya dia, ngelacaknya dari mana? Dari IP address-nya, dari ininya dia, ya kan? Dilacak semua dari internetnya dia. Makanya bisa langsung ketahuan si KC itu tinggal di mana, ini segala macam. Ya kan, Saifuddin dulu ketangkapnya dari mana? Nah, itu semua dari situ. Ya. Semua itu gampang. Mungkin kalau sudah ada laporan, polisi sudah udah diniatin, sudah ada yang ngebayarin ya, ada yang ngongkosin, jalan pasti dapat, nggak mungkin nggak dapat. Nah, makanya tetap jaga, yang di Indonesia tetap jaga, serahkan yang gubrak-gubrak ke saya. Kalian semua jaga, yang di Indonesia jaga, gitu ya. Nah sebetulnya kalau berani kalian laporin YouTuber Islam, kalian laporin. Yang tadi jangan lupa dipotong, ya. Yang khusus omongannya tadi yang dia hujat-hujat dipotong, ya. Lalu diviralkan. Makanya tadi ada beberapa ada beberapa yang saya diamkan biar dia ngomong itu tadi kan. Biar genap tadi hujatannya dia, gitu ya.
Oke, karena